Di taman bermain, Yeondu untuk pertama kalinya dalam hidupnya bermain ayunan. Jiwon yang berada di belakangnya meminta Yeondu untuk memegang dengan sangat erat kedua tali ayunan. Dengan ekspresi ceria dan penuh kegembiraan, Yeondu menuruti apa yang diminta oleh Jiwon dan memegang kedua tali tersebut dengan sangat erat. Akhirnya, Jiwon mulai mendorong perlahan-lahan Yeondu ke depan. Yeondu yang pertama kali bermain ayunan berteriak tanpa sadar. Ia merasakan rasa takut akan sensasi bermain ayunan tersebut. Bahkan, ia menutup kedua matanya karena ketakutannya. Melihat Yeondu yang takut hingga memejamkan mata, Jiwon memberikan semangat dan meyakinkan bahwa Yeondu tidak akan terjatuh, lalu meminta Yeondu untuk membuka matanya. Namun, Yeondu masih takut. Dengan mata terpejam, ia bertanya pada papanya, "Yeondu tidak akan terjatuh, kan, Pah?" Jiwon meyakinkan Yeondu lagi, mengatakan bahwa Yeondu tidak akan terjatuh selama ia memegang tali ayunan dengan erat. Beberapa kali ayunan Yeondu diayunkan tapi matanya tetap terpejam. Sementara Jiwon selalu setia membantu mengayunkan ayunan Yeondu. Jiwon tidak memaksa Yeondu untuk membuka matanya. Ia hanya ingin Yeondu membuka matanya sendiri ketika merasa yakin bahwa dirinya aman. Akhirnya, Yeondu pun membuka matanya. Sambil membantu Yeondu mengayunkan ayunannya, Jiwon mulai bertanya, "Apakah Yeondu masih takut main ayunan?" Yeondu dengan kebahagiaan yang terlukis di wajahnya menjawab, "Ini tidak menakutkan, ini sangat menyenangkan." Yeondu telah jatuh cinta pada permainan ayunan dan merasakan kebahagiaan serta kesenangan saat memainkannya. Sementara di sampingnya, Seyun terlihat sangat lancar memainkan ayunannya. Bahkan, ayunan itu sangat tinggi sehingga membuat Yeondu yang berada di sampingnya melihat Seyun dengan penuh penasaran. Dengan ekspresi datarnya, Seyun meminta ibunya untuk mendorongnya lebih tinggi lagi, meskipun ibunya sudah sangat capek dan mengatakan bahwa ia sudah berusaha. Jiwon kemudian bertanya kepada Yeondu, "Apakah Yeondu mau papa dorong lebih tinggi lagi?" Yeondu yang masih melihat Seyun dan ibunya Seyun, ia pun berkata tapi nanti papa capek. Melihat antusiasme dan keinginan Yeondu, namun ia menahannya karena takut papahnya capek, membuat Jiwon tersentuh. Ia kemudian berkata, "Papa tidak akan capek melakukannya. Bersiap-siaplah." Kemudian, Yeondu pun diayunkan tinggi-tinggi oleh Jiwon, dan itu membuat Yeondu sangat senang dan bahagia. Perasaan Yeondu berbunga-bunga saat itu. Setelah bermain ayunan, mereka bermain panjat-panjatan. Saat itu, Seyun dengan sangat sigap dan terampil bergantungan dengan sangat mudah. Hal itu membuat Yeondu sangat mengaguminya. Yeondu tak henti-hentinya mengatakan, "Seyun sangat hebat." Namun, Seyun bilang, "Yeondu pasti bisa juga. Hanya pegang dengan sangat erat seperti ini, lalu ayunkan." Jiwon merasa bahwa Yeondu dan Seyun sangat lucu saat bermain bersama, sehingga ia mencoba untuk memotret mereka. Sementara itu, Yeondu masih bingung dan bertanya, "Apakah Yeondu bisa juga melakukannya?" Seyun yang masih bergantungan menjawab, "Itu benar, karena umur kita sama." Yeondu mengulang kata-kata Seyun, "Umur yang sama?" "Yah, meskipun umur sama, menurut Mimin belum tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Itu tergantung kondisi fisik masing-masing. Tapi kalau usaha dengan sungguh-sungguh pasti bisa, hanya perlu waktu." Sambil mengambil foto dan video mereka, Jiwon melihat Yeondu yang masih bingung. Jiwon berpikir bahwa sepertinya Yeondu tidak tahu maksud dari umur yang sama. Jiwon hanya bisa tersenyum kecil karena keterbatasan pengetahuan umum yang dimiliki oleh Yeondu. Ketika Yeondu mencoba, ia langsung jatuh dengan keras ke tanah. Hal itu membuat Jiwon panik. Dengan cemas, Jiwon mendekati Yeondu dan menanyakan, "Apakah Yeondu baik-baik saja?" Yeondu yang masih terjatuh merasa sesak seakan memikirkan sesuatu. Tetapi akhirnya ia berdiri dan tersenyum pada papanya, mengatakan, "Aku tidak apa-apa, Papa." Setelah itu, Yeondu mulai bermain perosotan. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia mencoba permainan itu. Kemudian, dengan wajah antusias dan mata berbinar-binar, ia menoleh ke arah papanya dan mengatakan bahwa perosotan ini sangat menyenangkan. Ia meminta izin pada papanya untuk bermain sekali lagi, lalu tertawa setelah mengatakannya. Dengan senyuman, Jiwon mengatakan, "Yeondu bisa bermain sepuasnya." Tiba-tiba, suara Ibu Seyun terdengar. "Lihat, matanya berbinar-binar seperti itu." Ibu Seyun menghampiri Jiwon dan mengatakan bahwa cara Jiwon menjaga Yeondu dengan penuh kasih sayang itu sangat keren sekali. Jiwon hanya menjawab dengan senyuman, "Itu karena aku papanya." Namun, Ibu Seyun mengatakan, "Aku juga seorang ibu, tapi mataku sendiri tidak terlihat sebahagia Jiwon." Jiwon hanya tersenyum dan mengatakan, "Ini kali pertama aku melihat Yeondu bermain di taman bermain." Ibu Seyun mencoba bercanda dengan Jiwon. Sambil menutupi mulutnya, ia berkata, "Apakah ini akan menjadi masalah bagimu? Kedepannya Yeondu pasti akan sering meminta bermain di taman bermain." Jiwon menjawab dengan santai, "Berkata kami hanya bisa pergi ke taman bermain tiap hari untuk membayar waktu yang dulu terlewatkan untuk Yeondu." Kemudian, Jiwon bertanya kepada Ibu Seyun, "Sepertinya kamu menikah muda, ya?" Ibu Seyun tersenyum dan menjawab, "Iya." Namun, Jiwon sadar bahwa seharusnya ia tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Dengan tawa kecil, Ibu Seyun menjelaskan bahwa itu benar. Namun ia balik bertanya kepada Jiwon,
Bukankah Jiwon juga melakukan hal yang sama? Jiwon hanya bisa ikut tertawa dan membenarkan hal tersebut. Suasana di antara mereka berdua kemudian menjadi canggung, dan Jiwon merasa sangat bodoh karena menanyakan hal seperti itu. Akhirnya, Ibu Seon teringat bahwa mereka belum berkenalan. Lalu ia memperkenalkan dirinya sebagai Shin Seon, dan Jiwon juga memperkenalkan dirinya bernama Lee Jiwon. Shin Seon kemudian menanyakan pekerjaan Jiwon. Dengan senyum canggung, Jiwon berkata terbata-bata, aku. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutnya berulang kali. Jiwon berpikir apa yang harus dijawab, ia bingung. Tapi kemudian ia memutuskan untuk berkata jujur saja bahwa ia bekerja paruh waktu di minimarket. Melihat Jiwon yang canggung terdiam dengan pertanyaannya, tidak menunggu jawaban Jiwon, Shin Seon langsung meminta maaf karena pertanyaannya sepertinya tidak sopan. Jiwon hanya bisa tertawa dan tidak mempermasalahkannya. Dengan pose dua jarinya, Shin Seon bertanya pada Jiwon apakah Jiwon tahu apa yang sering didengar orang-orang tentang dirinya, dan mereka bilang, Seon memiliki dua hal yang tidak ia punya. Hal itu membuat Jiwon penasaran dan menanyakan apa itu. Shin Seon menjelaskan bahwa itu pikiran dan kebijaksanaan. Dengan mata berbinar dan raut wajah terharu, Jiwon berpikir bahwa Seon mencoba mencairkan suasana, dan ia merasa harus mengimbanginya. Sehingga Jiwon menjawab, itu tidak masalah. Jawaban Jiwon ini membuat Seon kebingungan, tidak mengerti maksud dari Jiwon. Jiwon dengan tawa kecil mengatakan, meskipun Seon tidak memiliki kedua hal tersebut, setidaknya Seon memiliki humor yang sangat bagus. Seon panik dan mencoba menjelaskan pada Jiwon bahwa ia tidak berbohong, dan itu kenyataannya. Melihat reaksi Seon seperti itu, Jiwon tertawa dan memahaminya. Mereka pun terus berbincang-bincang hingga Yeondu datang mendekati Jiwon dengan wajah bahagia dan berkata, Papa, Yeondu sudah selesai bermain. Jiwon menoleh pada Yeondu dan bertanya, apakah Yeondu senang hari ini? Yeondu menjawabnya dengan sangat antusias dan mulai menceritakan apa saja yang ia mainkan. Bahkan, Yeondu mengatakan bahwa ia juga bermain jungkat-jungkit. Melihat Seon yang juga sudah kembali bersama ibunya, Jiwon hanya bisa berkata apakah mereka harus pulang sekarang? Dan mengatakan bahwa anak-anak sepertinya sudah puas bermain. Seon tersenyum senang melihat Jiwon, sementara Seon menyetujuinya dan tidak lupa menyarankan untuk mereka sering-sering membawa anak-anak bermain bersama lagi di lain waktu. Dengan senyumannya, Seon menambahkan dia juga ingin bertemu dengan Ibu Yeondu. Ia meyakini bahwa Ibu Yeondu pasti sangat cantik. Jiwon hanya bisa tersenyum canggung mendengar pertanyaan itu, sementara Yeondu terlihat cemberut. Jiwon dan Yeondu akhirnya pulang bergandengan tangan dalam diam menuju rumah mereka. Jiwon masih memikirkan pertanyaan Shin Seon tentang pekerjaan Jiwon, yang tidak bisa ia jawab saat itu. Jiwon merasa pusing. Seharusnya ia menjawab dengan jujur saja, tapi kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir jika ia tidak bisa menjawab, berarti pekerjaan paruh waktunya tidak baik. Ia bingung kenapa ia merasa seperti itu. Sambil menatap Yeondu, Jiwon berpikir bahwa mungkin ini karena hidupnya yang berubah sejak kehadiran Yeondu. Ia mulai berpikir, jika Yeondu semakin besar dan ada yang bertanya tentang pekerjaan papanya, Jiwon membayangkan seseorang bertanya, apa pekerjaan papahmu? Dan Yeondu menjawab, papahku bekerja paruh waktu. Jiwon mulai berpikir bahwa ia mulai kehilangan rasa percaya diri menjadi papa bagi Yeondu jika ia terus bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Ia merenung, ayahnya sudah meninggal 6 tahun lalu, dan ia masih hidup seperti ini. Dengan tekad, Jiwon berpikir bahwa ia harus berubah. Saat ia merenung, terdengar suara lembut Yeondu memanggilnya, Papa. Jiwon melihat Yeondu dan menanyakan ada apa? Ia juga bertanya apa Yeondu sakit? Atau Papa terlalu keras menggenggam tangan Yeondu? Dengan wajah cemas, Yeondu menjawab, tidak Papa. Lalu Yeondu mengatakan, Papa terlihat sedih. Yeondu kemudian mengatakan lagi, Papa terlihat kesakitan. Jiwon bingung dan bertanya, sakit? Yeondu menjelaskan, Papa terlihat sakit seperti Yeondu dulu yang pernah sakit. Jiwon kaget dan bertanya-tanya, apakah ekspresinya saat ini sama seperti ekspresi Yeondu ketika merasa sedih? Yeondu dengan sangat khawatir menatap Jiwon dan bertanya, apakah Papa sakit? Memandangi Yeondu, Jiwon berpikir bahwa Yeondu bertanya seperti itu dengan mata yang terlihat sedih juga. Jiwon melihat mata Yeondu mulai memerah karena sedih. Jiwon hanya bisa tersenyum dan berpikir, sepertinya anak-anak memang sangat sensitif. Dengan senyumannya, Jiwon mengatakan, Papa tidak apa-apa kok. Kemudian, Jiwon berjongkok dan meminta Yeondu untuk naik ke punggungnya karena Jiwon akan menggendong Yeondu sampai ke rumah. Yeondu menutup mulutnya dan berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, Papa akan capek nanti. Namun, Jiwon menegaskan bahwa dirinya tidak akan capek. Dengan Yeondu sudah ada di punggungnya, Jiwon berkata dengan senyuman, kita akan segera pulang. Yeondu, yang sepertinya memikirkan sesuatu, akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah. Di dalam rumah, Jiwon mulai memasak untuk Yeondu, karena kimchi terlalu pedas untuk Yeondu, sehingga Jiwon mencoba memasak nasi goreng kimchi yang tidak pedas. Tak lupa, Jiwon juga merekam videonya. Setelah hidup sendiri selama 6 tahun, masakan terbaik Jiwon adalah nasi goreng kimchi. Saat memasak kimchinya,
Jiwon menekannya dengan sangat kuat untuk mengeluarkan rasa pedasnya. Setelah nasi goreng kimchi selesai, Jiwon berpikir bahwa kali ini pasti tidak pedas lagi. Di hadapan Yeondu, terhidang sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Yeondu sangat senang dan kagum melihat nasi goreng dan telur mata sapi itu. Kemudian, Yeondu menyantap nasi goreng itu dengan penuh semangat. Jiwon sangat senang melihat Yeondu bisa makan makanannya sendiri sekarang. Ia memuji Yeondu yang memegang sendok dengan sangat benar. Sementara Yeondu, dengan mata berbinar-binar, bersiap untuk memakan nasi goreng tersebut. Namun, saat Yeondu mulai mengunyah makanannya, wajahnya menjadi sangat merah. Melihat itu, Jiwon pun langsung menanyai keadaan Yeondu. Yeondu dengan wajah merah dan air mata yang keluar di ujung kedua matanya membuka mulutnya hingga menjulurkan lidahnya sambil mengipas-ngipasi mulutnya. Kemudian Yeondu berteriak, "Pedas!" Saking pedasnya, Yeondu berlarian di sekitar Jiwon. Yeondu sangat kepedasan. Jiwon sangat kaget melihat itu, ia panik dan langsung menanyakan keadaan Yeondu. Jiwon mencoba nasi goreng tersebut dan merasa bingung, kenapa masih terasa pedas padahal ia sudah menekan kimchinya hingga airnya keluar semua. Namun, setelah ia mencobanya, ia tidak merasakan pedas sama sekali. Sementara itu, Yeondu sudah sangat heboh berlarian tanpa henti di belakang Jiwon sambil berteriak, "Pedas!" Jiwon meminta Yeondu untuk minum dahulu. Dengan wajah merahnya, Yeondu meminum air itu dengan sangat cepat. Setelah airnya diminum semua, Yeondu merasa sangat lega dan tidak pedas lagi. Yeondu kesal dan meneriaki papanya, "Pembohong!" Jiwon hanya bisa meminta maaf sambil tertawa, menjelaskan bahwa dirinya tidak merasakan pedas saat mencobanya. Namun, Yeondu berteriak bahwa itu pedas, dan bagi Yeondu itu sangat pedas. Tak lama setelah itu, mereka mulai makan. Mimin bingung, apa yang Yeondu makan? Selain nasi goreng kimchi, hanya ada telur mata sapi. Apakah Yeondu hanya makan telur mata sapi saja? Kemudian mereka mulai melihat rekaman yang telah Jiwon ambil sebelum Yeondu makan tadi. Dalam rekaman video itu, terlihat Yeondu heboh karena kepedasan. Jiwon tertawa dan merasa Yeondu sangat imut dalam video itu. Sementara itu, Yeondu sangat kagum karena dirinya sangat cepat berlari. Akhirnya, Jiwon berpikir ingin membuat makanan lain yang tidak pedas sama sekali, supaya Yeondu tidak lari-lari lagi. Dengan wajah cemberut dan protes, Yeondu mengatakan bahwa dirinya tidak suka makanan pedas. Yeondu tidak mau makan itu, kata Yeondu. Jiwon hanya bisa tertawa dan berkata, "Papa mengerti." Kemudian Jiwon teringat bahwa ia lupa untuk memeriksa KidsTube hari ini. Nah, saya bingung, kapan Jiwon akan membuat masakan untuk Yeondu? Apakah perkataannya itu untuk besok-besok atau saat malam ini? Bukannya membuatkan makan untuk Yeondu, malah ia sempat-sempatnya membuka KidsTube. Aduh, kasihan Yeondu. Apa ia tidak kelaparan? Sambil membuka aplikasinya, Jiwon juga berpikir bahwa ia harus memberitahu Yeondu tentang komentar-komentar dari video Yeondu yang telah diunggah. Ternyata, video Yeondu makan telur rebus dan minuman bersoda telah terunggah selama 23 jam dan sudah ditonton lebih dari 13.000 orang. Jiwon terkejut dan bingung melihat sudah ada 10.000 lebih penonton. Ia juga berpikir bahwa jika durasinya lebih panjang lagi, pasti akan jauh lebih banyak yang menonton dan menghasilkan uang lebih banyak. Kemudian Jiwon meminta Yeondu untuk duduk di pangkuannya agar mereka bisa melihat KidsTube bersama-sama. Sambil menunjukkan ponselnya, Jiwon bertanya pada Yeondu, apakah Yeondu ingat video yang Papa unggah semalam? Yeondu hanya diam menatap ponsel tersebut. Kemudian Yeondu menjawab, iya, Yeondu makan makanan enak. Jiwon membenarkan dan mengatakan bahwa video Yeondu itu banyak yang menontonnya. Bahkan orang-orang itu memberikan komentarnya kepada Yeondu. Yeondu kagum mendengar itu, dan ia terus-menerus menatap ponsel Jiwon. Lalu, Yeondu menanyakan, apa itu komentar, Papa? Jiwon pun menjelaskan bahwa komentar itu adalah apa yang orang pikirkan setelah menonton videonya. Yeondu menatap Jiwon dengan bingung dan berkata, pikiran orang-orang. Untuk lebih jelasnya, Jiwon akan membacakan satu persatu komentarnya. Yeondu menundukkan kepala seakan takut akan mendapatkan komentar buruk dari orang lain. Tapi akhirnya Yeondu menyetujui untuk papanya membacakan komentar-komentar itu. Melihat Yeondu seperti itu, Jiwon menggenggam tangan mungil Yeondu dengan sangat erat. Kemudian, Jiwon mulai membacakan komentar-komentarnya. Yeondu sangat cantik. Bagaimana bisa dia secantik bidadari? Ada juga yang mengatakan, Papa Yeondu, cepat unggah video selanjutnya. Ada yang berkomentar, aku akan belikan Yeondu telur dan jus buah yang banyak setiap hari. Dan ada juga yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Tuan Putri kecil, aku merasa terberkati. Yeondu terkejut dan memanggil papanya. Dengan penuh harap, Yeondu menanyakan, apakah ini benar-benar sungguhan? Jiwon hanya tersenyum dan menanyakan kembali, kenapa, Yeondu? Kemudian, Yeondu bertanya lagi, apakah mereka benar-benar berkata seperti itu tentang Yeondu? Dengan senyuman, Jiwon menjawab, Papa tidak akan bohong pada Yeondu. Akhirnya, senyum penuh bunga mekar di wajah Yeondu. Kemudian, Yeondu bertanya pada papanya, kenapa Yeondu tidak bisa membacanya? Jiwon hanya mengatakan,
Yeondu hanya perlu belajar lebih giat. Yeondu pasti bisa baca sendiri nantinya. Jiwon juga mengatakan bahwa Yeondu itu anak yang pandai. Namun, Yeondu mulai bertanya, bagaimana jika Yeondu sudah belajar tapi masih tetap tidak bisa baca? Jiwon tertawa dan mengatakan, hal itu tidak akan mungkin. Kalau Yeondu tidak bisa baca, ya tinggal papa yang membacakannya untuk Yeondu. Yeondu hanya bisa tertawa bahagia, menyetujui apa yang papanya katakan. Kemudian, Jiwon melanjutkan membaca komentar lagi. Ada yang berkomentar, kalau orang lain melihat keimutanmu, mereka pasti akan menangis bahagia. Ada juga yang berkomentar, benar saja, dia terlalu imut, ini tidak mungkin. Ada yang berkomentar, keimutan Yeondu sangat parah. Aku belum pernah melihat makhluk hidup seperti dia. Mendengar itu, Yeondu bingung dan bertanya, Papa, imut parah itu apa artinya? Jiwon menjelaskan, itu artinya Yeondu sangat amat cantik dan lucu. Namun, Jiwon juga meminta Yeondu untuk tidak berbicara begitu sembarangan. Jiwon terus membacakan komentarnya. Yeondu imut parah, aku belum pernah melihat makhluk hidup seperti dia, aku sampai merinding. Ada juga yang berkomentar, Yeondu cantik sekali sampai aku ingin menggigitnya. Mendengar komentar itu, Yeondu bingung dan bertanya, kenapa dia ingin gigit Yeondu? Kan digigit itu sakit? Ada juga KNG Warship 113 yang berkomentar, gas lanjut bang, sampai tamat. Semoga abang sehat selalu dan bisa menghibur kami yang nonton, disertai emotikon ketawa canggung. Ada juga Tania 97168 yang mengatakan, sangat menghibur, jadi tidak sabar menunggu episode berikutnya. Mantap, terima kasih untuk hiburannya. Dan tidak lupa memberi jempolnya. Ada juga yang berkomentar, sumpah kalau gue ketemu anak kecil ini, gue langsung beri Kinder Joy. Ada juga yang merasa sedih seperti Api Ja'far 675 yang berkata, kisah Yeondu sangat sedih dengan kedua emot sedihnya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang terus mendukung Yeondu sampai Jiwon tidak bisa membacanya satu persatu. Jiwon hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa membacakan komentar para penonton satu persatu. Tidak lama setelah itu, mereka selesai membaca setiap komentar yang ada, dan waktu pun semakin malam. Yeondu sudah tidur dengan sangat nyenyak, sementara Jiwon, meski sudah sangat capek, masih ingin mengedit video Yeondu sedikit lagi. Baru 1 hari diunggah, tetapi sudah banyak yang tidak sabar menunggu video selanjutnya. Bahkan ada subscriber yang mengancam, ini sungguh mengerikan. Jiwon yakin itu karena respon yang sangat bagus terhadap videonya. Jiwon mulai berpikir, ia melihat betapa cepatnya ia mengedit video. Ia hanya bisa mengunggah setidaknya 2 video per minggu. Jiwon hanya bisa melanjutkan mengeditnya untuk mengefisiensikan waktunya. Malam pun semakin larut, dan Jiwon terus mengedit videonya, semua demi Yeondu. Tak terasa, 10 hari pun telah berlalu. Setelah mengunggah video terakhir, Jiwon langsung pergi keluar. Di kepalanya, Jiwon dipenuhi kecemasan tentang proses adopsi Yeondu, karena itulah ia terlambat mengunggah video tersebut. Semua itu karena prosesnya sangat rumit dari yang Jiwon pikirkan. Dan semua itu karena Jiwon harus belajar bagaimana cara menjadi papa yang baik untuk Yeondu. Dan ada dokumen yang harus Jiwon persiapkan. Jiwon menelpon neneknya dan mengatakan bahwa sebelum nenek mendaftarkan dokumennya, mereka butuh persetujuan dari pengadilan keluarga dulu. Terdengar suara nenek yang berteriak kesal, ia mempertanyakan apakah dirinya harus datang ke sana? Nenek mengeluh bahwa ia sudah sangat lelah mengurus proses adopsi ini, dan tak lupa nenek mengatai Jiwon, dasar bodoh. Mimin kasih tahu, pengadilan keluarga adalah lembaga yang mengurus masalah keluarga yang membutuhkan langkah hukum, seperti adopsi anak, hak asuh anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah keluarga. Proses adopsi jadi jauh lebih lancar karena nenek mau bekerja sama. Sekarang nenek memiliki hak asuh atas Yeondu, yang mana sekarang di kartu keluarga, Yeondu menjadi tante Jiwon. Melihat kartu keluarga yang menjadi aneh seperti itu membuat Jiwon pusing. Namun tidak ada cara lain yang bisa Jiwon lakukan untuk melindungi Yeondu dari kerabatnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, Jiwon, di sini. Ternyata itu adalah Sung Hyuk yang menyambut Jiwon. Jiwon menanyakan apakah dia sudah memesan menu makanan. Tentu, Sung Hyuk sudah memesan minuman jahe merah. Jiwon meminta untuk pesan sup iga sapi. Kemudian, Sung Hyuk mulai protes karena Jiwon tidak membawa Yeondu. Padahal ia memesan itu untuk diberikan pada Yeondu. Jiwon hanya menjelaskan bahwa Yeondu tidak suka minuman dan makanan pedas. Jadi Jiwon menitipkan dia ke rumah temannya sebentar. Sung Hyuk kecewa karena dirinya tidak bisa melihat Yeondu hari ini. Pesanan mereka pun telah tiba. Jiwon tak menyangka bahwa makanannya enak. Dan Sung Hyuk membanggakan dirinya bahwa makanan di sini sangat enak dibandingkan tempat lainnya. Kemudian Jiwon menanyakan kapan Sung Hyuk wisuda dan jurusan apa. Sung Hyuk mengatakan bahwa ia wisuda tahun kemarin dan jurusannya adalah career counselor. Mendengar itu, Jiwon tertawa, yang membuat Sung Hyuk menanyakan, kenapa kamu tertawa seperti itu? Jiwon hanya menjelaskan bahwa Sung Hyuk sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Sung Hyuk ikut menyeringai dan mengatakan bahwa ia tak menyangka bahwa saat dirinya kelas 3 SMA, saat itu Jiwon melihat Sung Hyuk bekerja paruh waktu. Mendengar itu, Jiwon kesal dan bertanya, apakah Sung Hyuk mau mengejeknya? Dengan senyuman di wajahnya, Sung Hyuk meminta maaf,
Namun ia menanyakan apakah Jiwon kesal. Jiwon hanya bisa menghela nafas, ia tidak bisa menyangkal itu. Ia berpikir, selama ini kehidupan mereka seperti ditukar. Sung Hyuk, yang merupakan orang yang bisa diandalkan lebih dari keluarganya, bergabung ke militer setelah lulus SMA. Setelah menyelesaikan tugas dari militer, ia bersiap untuk ujian dinas petugas sipil tingkat 9 dan sudah 2 tahun semenjak dia diterima. Melihat Jiwon memeriksa ponselnya, Sung Hyuk menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Kemudian Jiwon berkata bahwa ia ada pertanyaan padanya sebagai career counselor. Sung Hyuk bingung dan menanyakan apa itu. Namun Jiwon memintanya untuk menunggu. Ia terus mencari sesuatu di ponselnya cukup lama. Hal itu membuat Sung Hyuk tak sabar. Jiwon yang sudah lama berpikir tapi masih tidak tahu apa yang harus ia ubah. Langkah yang ia ambil secara realistis dan keinginan untuk bekerja. Akhirnya, ia terfikirkan satu kesimpulan. Jiwon mulai menunjukkan sesuatu ke Sung Hyuk. Sung Hyuk yang melihat apa yang ada di ponsel Jiwon dengan serius, dan di saat itu terdengar suara Jiwon yang mengatakan, bahwa ia telah berpikir untuk menyiapkan itu dan menanyakan pendapat Sung Hyuk sebagai career counselor. Namun Sung Hyuk hanya diam dengan ekspresi yang membuat Jiwon bertanya-tanya, ada apa? Jiwon hanya bisa berpikir bahwa hidupnya selama ini tidak jelas. Ia berpikir, Sung Hyuk pasti terkejut melihat sesuatu tentang itu. Dengan ekspresi kaget dan terkejut, Sung Hyuk bertanya kepada Jiwon, apakah kau mau ke sini? Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.